Video ini menganalisa fundamental saham BJBR. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan saham BJBR 5 tahun terakhir. Kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Q1 2023, kuartal 1 2023, ekuitas BJBR sebesar 15,2 T. 15,2 triliun. Tahun sebelumnya 13,2 T, sebelumnya 12,1 T, sebelumnya 10,9 T, sebelumnya 11,6 T. Jadi selama 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2023, maka ekuitas BJBR ini yang sekarang itu adalah ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir, ya. Selama 4 tahun terakhir terus naik, dan selama 5 tahun terakhir dia yang terbesar. Sekarang kita ke laba. Laba Q1 2023 371 M. 371 miliar. Tahun sebelumnya 596 miliar, sebelumnya 479, sebelumnya 416, sebelumnya 420. Jadi kalau secara laba, ya, secara laba 5 tahun terakhir di Q1 2023 sekarang ini adalah laba terkecil selama 5 tahun terakhir. Oke, sekarang kita kesimpulan. Ekuitas paling besar selama 5 tahun terakhir, tapi secara laba terkecil 5 tahun terakhir. Nah, ini Anda mesti cari tahu kalau Anda adalah investornya BJBR. Kenapa? Kenapa laba di yang sekarang ini adalah terkecil, ya? Ada beban yang meningkatkah atau ada segala macam? Anda cari tahu sendiri. Kesimpulannya secara fundamental netral, ya. Ekuitasnya membesar, ya, tapi laba ngecil, bahkan yang terkecil selama 5 tahun terakhir. Kalau Anda mau dapat gambaran ekuitas dan laba tuh kalau dikeorangin gimana, ekuitas tuh kayak seseorang yang punya tabungan, ya, di rekening, ya. Dia hasil dari dia ngumpulin segala macam dari dia muda sampai tua. Nah, itu uang dia di rekening tuh ekuitas. Nah, laba itu hasil usaha lah. Jadi BJBR ini kalau diibaratin seseorang yang tabungannya banyak, ya, meningkat gitu, ya. Cuman laba usahanya lagi turun aja. Nah, sama ya BJBR kayak gitu. Secara harta dia mah meningkat, ya, bahkan terbesar. Tapi secara laba per Q1 2023 ini itu laba Q1 terkecil selama 5 tahun terakhir. Nah, Anda yang holder BJBR silahkan cari tahu sendiri labanya kenapa turun. Oke. Nah, buat yang suka pembahasan fundamental to the point kayak gini, saya minta like dan subscribe-nya, ya. Dan buat yang mau sahamnya dianalisa juga, tulis kode sahamnya di komen. Saya kasih waktu 5 detik, ya, buat tulis kode sahamnya di komen, dan jangan lupa enter. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya sekarang gini. Oke, katakanlah fundamentalnya si BJBR ini netral, ya. Ekuitasnya membesar tapi labanya mengecil, ya. Perlu nggak di hold? Itu pertanyaan pertama, ya, buat yang udah masuk. Atau pertanyaan yang baru mau masuk, layak nggak untuk dibeli sekarang juga? Layak nggak untuk diinvest sekarang juga? Nah, jawaban ngehold apa enggak, jawaban langsung masuk apa enggak, buat yang belum masuk, itu belum bisa dijawab langsung, belum bisa dijawab serta-merta hanya dengan mengetahui fundamentalnya doang. Kenapa belum? Karena gini, layak atau tidaknya sebuah saham untuk diinvest tuh dilihat dari 3 kriteria. Fundamentalnya gimana, ya, valuasinya gimana, prospeknya gimana. Nah, tadi kita barusan laporan keuangan tuh bahas fundamental, ya. Ekuitasnya paling besar selama 5 tahun terakhir, tapi labanya per Q1 tuh kemarin yang sekarang lagi terkecil selama 5 tahun terakhir. Nah, valuasinya gimana? Valuasinya udah sampai mahal atau masih murah atau setidaknya masih di harga wajar. Nah, nanti baru tuh setidaknya 2 ini, fundamental sama valuasi, baru bisa ngejawab layak hold atau layak masuk apa enggak buat yang baru mau masuk, gitu, ya. Nah, fundamentalnya valuasinya BJBR gimana? Nah, valuasinya BJBR itu nanti saya akan bahas di video berikutnya, video setelah ini. Sambil nungguin video tentang valuasinya saham BJBR, saya punya bocoran saham-saham yang lolos 3 kriteria penting ini, ya. Bocoran 3 saham like investnya silahkan Anda akses, yang link aksesnya saya taruh di deskripsi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.